Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal sharing masih tentang scraping data di website. Tapi kali ini aku bakal scraping website covid19.go.id. Nah, data apa aja yang bakal aku scrap? Data yang pertama itu ada data COVID harian di Indonesia dari awal 2020 per hari gitu sampai akhir Januari 2022. Jadi datanya bentuknya time series gitu. Terus data yang kedua itu data akumulasi COVID per provinsi dari awal sampai akhir. Contohnya misalnya di Provinsi DKI Jakarta dari awal 2020 sampai akhir Januari itu ada 1 juta jumlah positif misalnya gitu. Jadi akumulasinya. Terus data yang ketiga itu sama kayak yang data harian Indonesia, cuman ini per provinsi. Nanti sesuai kita ngefilternya provinsi apa. Misalnya provinsi Jawa Tengah, jadi nanti bakal dikasih datanya data harian time series juga dari awal 2020 sampai akhir Januari 2022 sesuai sama last update di website ini. Itu untuk provinsi Jawa Tengah aja gitu. Caranya gimana? Di sini aku kalau di video sebelumnya tentang yang scrap Shopee itu kan aku pakai 2 metode. Nah, tapi kali ini aku pakai 1 metode aja, pakai API dari website. Kenapa? Karena kalau dilihat dari data dari interface di website ini itu nggak lumayan sih, bakal ribet banget kalau pakai CSS selector gitu. Jadinya bakal lebih mudah kalau kita nyari API dari websitenya. Apalagi kalau datanya ini bentuknya bukan table gitu, jadi susah. Ini kan bentuknya grafik gitu ya, jadi kan nge-scrapnya bakal rumit. Dan kemarin aku juga sempat nge-explore di HTML-nya, ternyata emang di elemen-elemen HTML itu ternyata kayaknya emang nggak memungkinkan kalau pakai CSS selector gitu. Jadi aku lebih merekomendasikan pakai API dari website ini. Caranya gimana? Langsung aja. Yang pertama kita buka inspect dari webnya. Seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, langsung kita lihat di networknya. Terus di filter dulu di mana ini? Fetch atau XHR atau XML HTTP request. Jadi ini bakal nge-provide link-link yang memungkinkan kita untuk connect ke servernya atau connect ke datanya lah, istilahnya gitu. Karena ini belum muncul karena kita bukanya waktu webnya udah keload gitu, jadi kita reload dulu websitenya biar dia nge-record ulang. Record. Nah, ini udah mulai muncul. Di sini ada banyak link ya. Tunggu, belum selesai loading. Nah, ini kayaknya udah mulai loading. Belum semua, tapi udah mulai. Nah, di sini aku mau ngasih ibaratnya kayak tips gitu, biar nemunya cepet, nemu link API-nya cepet, link API yang kita mau, maksudnya gitu. Cari aja yang ada JSON-nya di ujungnya, nggak di ujungnya sih, nggak, entah di tengahnya atau di mananya. Habis itu kita cek satu-satu apakah datanya itu sesuai sama yang kita mau gitu. Ngeceknya tinggal di open di new tab aja gitu. Nah, ini kan bisa dilihat ya, ada update.json, data.json, prof.json. Coba kita lihat yang update dulu. Kita cek dulu datanya, tinggal di blok, terus dilihat di sini. Nah, oh ternyata ini apa ya? Jumlah positif, jumlah sembuh. Oh iya, ini kalau dilihat-lihat sih ini kayaknya data harian di Indonesia ya, maksudnya bukan dikelompokkan berdasarkan provinsi gitu.
Terus ini juga ada tanggalnya di key a string ini 2020 2 Maret 2020. Terus kalau kita scroll ke bawah, tanggal terakhirnya 1 Februari, aku kira 31 Januari. 1 Februari 2022 gitu. Oke, berarti udah nemu ya ini. Kita keep link yang ini. Ini link untuk apa ya? Untuk apa tadi? Untuk dapetin data harian COVID di Indonesia. Iya. Yang kedua ada lagi data.json. Ini apa? Sebenarnya aku udah tahu sih ini data tentang apa, cuman kayak pura-pura nggak tahu aja biar kayak excited itu. Oh, ternyata ini comorbid, data comorbid dari pasien COVID itu. Karena kita nggak pakai data ini, jadinya ini diabaikan aja. Terus di prof.json ini apa ya? Oh, ini data akumulasi COVID per provinsi. DKI Jakarta, ada Jawa Timur, dan seterusnya. Jadi dia bukan time series gitu bentuknya, akumulasi. Oke. Nah, terus untuk data apa ya, data harian di suatu provinsinya ini belum ada. Kayaknya belum ada link API-nya. Karena apa? Karena di bagian pilih provinsinya ini kita belum pilih provinsinya, makanya dia API-nya belum muncul. Nah, ini kita pilih dulu provinsinya, misalnya Jawa Tengah ya. Nah, ini meskipun dia belum ke loading, tapi ini udah muncul di paling bawah ya. Coba kita lihat ada JSON-nya. .json. Oh, coba kita lihat linknya, isinya apa. Iya bener, ini data harian COVID di Jawa Tengah. Last date-nya 31 Januari. Cuman ini meskipun last date-nya 31 Januari, tapi kayaknya datanya nyampe Februari sih. Ya, atau nanti kita lihat. Nah, gitu. Nah, kita udah nemu nih API-nya. Sekarang kita tinggal buka Python-nya. Nah, kalau di video sebelumnya kan aku hands on-nya kan kayak nulis satu persatu gitu kan, karena itu ternyata take time, jadinya udah aku buat scriptnya, jadi aku tinggal jelasin aja biar cepet gitu ya. Seperti biasa, package wajib itu ada pandas, NumPy. Terus untuk ngerek request HTTP-nya tinggal pakai package request. Terus nanti kita perlu ada manipulasi kolom datetime, karena tadi kan ada apa ya, tanggal yang formatnya itu nggak sesuai. Nanti kita lihat aja. Jadi kita perlu package datetime sama time sama import itu regex. Jadi nanti kita lihat. Tadi link URL yang tadi udah aku keep di sini semua ya. Karena kita pakai Chrome, jadinya user agentnya pakai Chrome. Terus langsung aja kita get, kita request ke URL API-nya. Udah bisa, udah jalan. Sekarang kita run through satu persatu dari datanya. Kita lihat data yang pertama ini, untuk yang harian Indo aku store di variable Indo. Terus yang untuk data akumulasi provinsi aku taruh di variable prof, sama yang kabupaten di kabupaten kap. Yang pertama data COVID harian Indonesia. Coba kita lihat dulu datanya. Kita lihat ya, Indo. Ya, bentuknya dictionary. Ada jumlah ODP, update, terus harian. Nah, karena kita bakal ngambilnya itu data per harinya, per hari ya. Kolomnya itu per hari gitu, intinya gitu. Satu row, satu hari gitu. Makanya kita bakal ngambil yang di bagian ini namanya apa ya, key-nya. Di key-nya harian, ya pokoknya di harian. Nah, soalnya kan ada data ini kan soalnya apa ya, bentuknya kan dictionary dalam dictionary gitu kan. Data hariannya itu ada dictionary lagi di sampingnya gini tuh. Nah, dan di dalam dictionary harian ini juga ada dictionary lagi di
di value-nya gitu. Jadi ya lumayan tricky, lumayan ribet. Jadi langsung aja kita ambil di bagian hariannya biar kita dapetin data per tanggalnya. Tanggal ini jumlah meninggal, sembuh, positif, dan seterusnya. Berarti kita keep ini ya, key-nya harian. Iya nggak sih? Iya kayaknya. Ini hapus dulu, ini kebanyakan. Aduh. Coba caranya ya. Aduh, ini terlalu deket. Indo update harian. Yes, kita udah dapetin ya. Nah, jadi dia cuma nampilin yang hariannya doang. Ini kan yang tadi, yang sebelumnya, data-data yang di key sebelumnya nggak keambil gitu. Udah kebanyakan. Kalau udah, kita ubah dulu ke data frame biar lebih enak dilihatnya. 5 deh. Kita lihat yang pertama, key stringnya ini sebagai datetime, date atau tanggalnya. Kemudian key, ini key apaan ya? Oh, ini tuh tanggal juga deh, cuma dia formatnya bukan format datetime kayak gini, tapi dia formatnya Unix time. Nanti aku jelasin ya. Ada jumlah meninggal. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nilai-nilai dari data-data akumulasinya ini tuh bentuknya bukan numerik gitu, jadi masih dalam bentuk dictionary. Waalaikumsalam. Masih dalam bentuk dictionary. Aduh, distract orang manggil. Nanti di-cut. Masih bentuknya dictionary, jadi kita perlu handling error yang di sini gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu langsung aja. Ini aku pakai cara simpelnya aja ya. Jadi aku bakal nge-replace ini tanda kurung awal value dan cuman nyisain yang value-nya aja, yang 0, 0, 0 dan seterusnya. Caranya gimana? Yang pertama kita jadiin aku bakal pakai string.replace ini ya. Tapi pastiin dulu setiap kolomnya itu bentuknya udah string. Nah, kalau udah string semua baru bisa di replace gitu. Nah, karena sebelumnya aku udah nyoba sih, kalau aku langsung replace dia bakal muncul error gitu. Makanya ini aku bisa bilang kalau dipasin dulu bentuknya string, baru nanti kalau udah di replace kita ubah lagi jadi numerik gitu. Sebenarnya ini ada banyak cara untuk nge-handling masalah ini ya. Mungkin waktu ketika ngubah ke data frame-nya atau di dictionary-nya, waktu bentuknya masih dictionary tadi bisa di otak-atik gitu, cuman karena aku nyari simpelnya aja aku pakai kayak gini. str.strip ini untuk ngilangin white space. White space itu kayak spasi yang berlebih gitu ya. Pokoknya spasinya bakal dihilangin aja deh gitu. Nah, ini hasilnya bentuknya udah value semua ya, berarti udah aman. Terus selanjutnya diubah lagi ke integer. Karena dia bentuknya integer, jadi ya ke integer. Ya, bentuknya udah sesuai, jenis datanya juga ada 703. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di data frame-nya ini kan bentuk datemnya masih kayak gini ya, masih nggak sesuai sama format yang kita pengen. Yang kita pengen kayak 2020 strip 3 strip 02 yang T dan seterusnya ini mau dihilangin gitu. Caranya yang pertama itu kita ubah kolom tanggal tadi ke datetime. Caranya pakai pandas.toDatetime, terus ambil yang key string ini, ini aku pakai looping lagi biar mudah. Aku jadiin list dulu ya tadi ininya.
aku jadiin list dulu. Setelah aku jadiin list, tinggal diubah formatnya jadi ini. Tadi kan formatnya banyak ya, tinggal disisain aja year, month, sama date, day gitu. Kalau udah ditambahin ke listnya tadi, terus replace kolom key stringnya sama yang list yang isinya udah di convert tadi bentuknya. Nah jadinya udah bener ya, udah fix, udah solve gitu. Terus kalau udah tadi kan karena ini tadi dimanipulasi gitu, jadi bentuk datanya coba kita lihat. Bentuk datanya masih objek, jadi kita perlu convert lagi ke datetime. Nah sekarang udah benar. Terakhir tinggal di rename, sebenarnya nggak perlu sih, cuman aku tambahin aja. Terus yang kedua itu akumulasi COVID per provinsi. Sebelumnya dicek dulu di tadi yang udah aku get datanya. Ini last update-nya 31 Januari. Nah bener ya, berarti nanti kita, karena ini yang data yang kita pengen ambil itu ada di dalam dictionary dalam dictionary, dan dia dictionary yang mau kita ambil ini ada di dalam key list data, makanya itu nanti kita langsung ngambil datanya di dalam list data ini, di dalam key list data. Aduh, bisa ngomongnya ya gitu. Ini apa saja ya dalam list data ini ya. Aduh, nggak usah dijalanin deh, udah jalanin. Nah jadi tinggal nyisain yang DKI Jakarta, terus Jawa Barat dan seterusnya. Nah selanjutnya diubah ke data frame. Nah sebenarnya kalau mau ngubah data ada dua cara. Yang aku tahu ada dua cara untuk ngubah dictionary jadi data frame. Yang pertama itu yang tadi pakai pd.dataframe, terus yang kedua pakai cara ini, JSON_normalize. Kelebihannya apa? Contohnya gini, kalau normalize itu dia bakal jadiin semua kolom itu jadiin semua key yang ada di dictionary itu jadi kolom, meskipun dia key-nya itu ada di dalam dictionary lagi gitu. Contohnya ini kan long atau longitude, lat atau latitude itu kan ada di dalam key lokasi ya. Terus positif, sembuh, meninggal ini ada di dalam key penambahan gitu. Dan kalau pakai JSON normalize dia bakal langsung bentuk kolom baru ini. Tapi kalau pakai pd.dataframe nggak gini ya bentuknya. Jadi dia bentuknya kayak tadi itu value gitu. Enggak dong. Kayak mana ya ntar? Aku jadi lupa. Nah iya, bentuknya bakal kayak gini sih harusnya. Coba kita coba deh. Apa tadi sintaksnya, lupa. FF ya, kenapa ini nggak dikinin aja? Kalau berhasil berarti nice. Aduh ya Allah, sorry ya guys, ini aku mau memperumit diri sendiri. Iya, kalau pakai normalnya harusnya bisa gini, cuman ini entah kenapa kok pakai pd.dataframe gitu. Ya gini ya caranya udah. Terus selanjutnya data yang terakhir itu COVID harian ya di suatu provinsi itu. Langsung aja, jadi kalau yang kabupaten itu dia ada di list, maksudnya dictionary yang kita mau itu ada di dalam key list perkembangan. Jadi langsung aja
dinormalize atau diubah ke data frame. Nah, yang perlu teman-teman tahu, ini di kolom tanggal bentuknya number yang panjangnya ada 14 angka. Nah, ini yang tadi aku sebutin namanya unique timestamp gitu. Nah, unique timestamp ini bisa kita ubah ke short date atau ke bentuk tanggal yang kita tahu sebelumnya ya, yang kayak misalnya tanggal, bulan, tahun gitu. Caranya gimana? Yang pertama itu, enggak, ini contoh aja ya. Misalnya kita mengubah angka ini ke dalam datetime, pakainya ini ya, pakai sintaksnya ini, datetime from timestamp dan seterusnya. Ini untuk local time zone di Indonesia, makanya harus dibagi 1000 gitu ya. Setelah aku explore kemarin kayak gini sih caranya kalau untuk yang Indonesia ya, dibagi 1000 itu. Coba kita lihat. Terus ini formatnya sesuai yang kita mau. Kalau misalnya mau tanggal, bulan, tahun aja berarti sampai sini aja, tapi kalau mau sama hour terus minute sama secondnya tinggal tambahin. Nih 16 Januari jam 7 gitu. Coba kita ambil ini misalnya, ini sama. Ini belum aku running guys, pantesan. Coba ya, kita ambil ini ke sini 30 Januari 2022 gitu. Nah, yang pertama yang bakal aku lakuin, karena dia ini sistemnya per itu ya, per string dari, bukan per unique timestampnya gitu loh, ibaratnya bukan untuk data frame atau series gitu. Jadi kita perlu ngelooping untuk setiap row di tanggal itu. Yang pertama kita buat dulu list yang isinya tanggal-tanggal yang unique time ini. Nah, jadi bentuknya bakal list ya, list ke bawah. Terus yang kedua tinggal di looping di setiap list tadi. Untuk setiap i di dalam list tanggal kita apply konversi tadi yang kayak gini nih gitu, ke dalam formatnya ini, formatnya tanggal, bulan, tahun gitu. Kalau udah ditambahin aja ke listnya. Kalau udah berarti yang tadi di data frame kolom tanggal di replace sama yang list ini nih, list yang udah kita buat, yang udah kita looping tadi, kita konversi. Kalau udah, tarang, jadinya sekarang data frame-nya udah bentuk kolom tanggalnya udah jadi gitu. Nah, kalau udah, karena tadi bentuknya masih string ya, kalau kita habis memanipulasi atau modifikasi kolom bentuknya list ya, berarti dia masih bentuk string gitu. Jadi kita perlu convert dulu ke datetime sesuai sama jenis datanya gitu. Nah, udah sesuai ya, berarti selesai. Oh ya, ini cuman sekedar info tambahan aja sih. Kalau tadi kan convert unique timestamp ke datetime atau short date gitu ya, tapi kalau ini untuk nge-convert datetime ke unique time gitu. Caranya pakai ini sih, pakai ini nih, maksudnya ini tahunnya, ini bulan, ini tanggal, terus ini jam berapa, menit ke berapa, terus 20 ini itu 20 itu apa sih, detik ke berapa gitu. Ada 2 cara. Coba ya. Yes, nanti bentuknya bakal kayak gini gitu. Pakai cara kedua, sebenarnya aku belum tahu sini 411.000 ini apaan, jadi mending pakai cara yang kedua aja, lebih simple itu, yaitu cuman additional info. Nah, jadi gitu cara scrapingnya. Kalau pengen nge-save ke CSV ya udah tinggal di misalnya df indo.to.csv, namanya apa, misalnya COVID Indo, jangan lupa formatnya
format datanya. Indeksnya nggak dicantumin, jadi indeks false. Nice, udah keluar ya, selesai. Sekian video lagi penjelasan dari aku. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah azan.